الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم. Kaum muslimin as-shaimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di Jumat ini adalah Jumat yang terakhir di bulan Ramadan. Tahun ini 1443 Hijriah. Kita akan memasuki sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Kita bersyukur Allah masih beri nikmat. Panas ini nikmat. Adanya hujan sering di bulan suci Ramadan tahun ini adalah sungguh nikmat. Tidak terasa kita sudah melalui hari-hari di bulan Ramadan dengan kesabaran, dengan keletihan, ada yang sebagian dengan memperbanyak ibadah, itu nikmat. Dan banyak nikmat yang lain. Kita alhamdulillah tidak ada perang lagi. Kita tidak di zaman kolonial Belanda. Mudah-mudahan juga tidak ada perang antara kita. Ini semua adalah dari Allah yang telah mentakdirkan nikmat-nikmat yang baik untuk kita semua. Salawat beriringkan salam, mari kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang di Masjid Al-Hidayah mendapatkan pertolongan syafaatnya Rasulullah, itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin as-shaimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Seandainya umatku tahu apa itu Ramadan, maka umat Nabi Muhammad itu dia akan meminta Ramadan sajalah sepanjang tahun. Ini terasa mungkin ada perbedaan kenikmatan, ada keberkahan yang juga lebih, ada juga persatuan di bulan suci Ramadan. Penuhnya rumah-rumah ibadah Allah, masjid dan mushola, dan adanya rasa empati, perhatian yang lebih baik di bulan suci Ramadan ini. Maka setiap kali manusia berbuat tentu ada efeknya, tentu ada bekas alias pengaruh. Seseorang kalau sudah menancapkan paku di dinding, ketika ia cabut tentu lubang
bekas daripada tancapannya itu ada. Seseorang setelah mengukir atau mengecat sebuah bangunan ataupun batu, tentu ada bekas daripada hasil karya. Begitu pula puasa Ramadan kita ini yang telah kita lalui, masing-masing kita tentu harus memiliki ada pengaruh yang besar, yang positif, yang berguna, bermanfaat untuk 11 bulan yang akan kita lawan ataupun kita hadapi setelah Ramadan ini. Ini adalah training, ini adalah latihan, ini bulan, waktu, dan juga diberikan tempat-tempat untuk membenar dan membina pribadi kita yang di dalam hati, di dalam diri kita ini, supaya melewati 11 bulan berikutnya sudah paten, sudah siap tempur, sudah siap dan punya landasan di bulan suci Ramadan. Jadi apa yang harus bertambah? Sebentar lagi akan hilang atau akan meninggalkan kita bulan Ramadan ini. Pertama, di bulan Ramadan ini kita puasa siang hari. Makanan yang halal jadi tidak boleh. Bahkan kalau orang itikaf, ini kan 10 akhir Ramadan, ada yang beritikaf, bergaul dengan yang halal istrinya sendiri tidak boleh. Jangankan kepada wanita lain, istri sendiri di malam itikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian dekati istri-istri kalian sedang kalian sedang beritikaf di masjid-masjid. Di pagi sampai sore kita halal makan minum dilarang. Halal itu bukan barang haram, bukan minuman haram. Malamnya pun dilarang lagi kalau kita sedang beritikaf. Barang halal siang malam Ramadan dipakai aturan. Demi apa? Demi untuk mendekatkan yang sudah biasa jauh, yaitu mendekatkan taqarruban ilallah kepada Sang Pencipta kita, Khalik. Jadi setelah kita puasa Ramadan ini 30 hari, akan membentuk pengaruh kebiasaan menjaga diri, menahan diri, imsak. Imsak itu artinya tahan dari berbagai macam cobaan-cobaan. Walaupun itu kelihatannya orang banyak melakukan, orang melakukannya tapi rupanya tidak benar, belum tepat, jangan dilakukan lagi. Walaupun itu boleh ataupun halal. Bahkan kita diperintahkan juga, karena saking biasanya kita juga berpuasa walaupun hukumnya sunnah di luar bulan Ramadan ini. Ada puasa 6 di bulan Syawal nanti, ada puasa Senin, ada puasa 1 Muharram atau puasa bulan Muharram, ada juga puasa nanti sebelum hari raya Idul Adha atau puasa-puasa Zulhijjah. Ini karena sudah biasa. Orang kalau sudah biasa, biasanya dia latah. Apa yang ia sering ucapkan, nanti ketika dia nggak sadar, itu lagi yang akan diucapkannya. Ketika dalam keadaan kondisi emosionalnya juga nggak stabil, itu juga yang akan dikatakannya. Maka kalau sudah terbiasa bulan puasa, maka dia akan juga terbiasa juga puasa walaupun tidak di bulan puasa. Terbiasa menahan, terbiasa dia akan dengan pertahanan dirinya walaupun tidak di bulan Ramadan. Ini yang harus bertambah pada setiap kita masing-masing, mau muda mau tua siapapun kita, setelah nanti kita melewati malam takbiran. Yang kedua, sikap jujur. Saya masih optimis Indonesia ini akan baik, walaupun banyak info-info akan dijajah Cina, akan di bawah negara asing. Ini cuman hanya pikiran, dan pikiran akan bisa berubah.
Dengan apa? Dengan optimis dari diri kita sendiri, yakin dari hati kita yang paling dalam, dan ikhtiar kita, dan juga harapan kepada Allah sepenuh-penuhnya. Apa gunanya kita memberi nama yang baik? Memberi nama dengan Indonesia, kemudian memberi nama partai-partai itu yang baik. Ada kebangkitan bangsa, itu baik. Ada keadilan sosial, PKS, itu baik, keadilan sosial baik. Ada persatuan pembangunan, itu baik. Tapi yang salahnya bukannya partai ataupun nama yang baiknya, tapi yang salahnya itu adalah tadi, tidak mengamalkan amalan puasa di luar puasa atau di dalam kelompok partainya itu, sehingga tergiurlah dengan uang, jadilah dia koruptor, mau kelas teri ataupun kelas miliar. Ini yang merusak citra manusia, ini merusak bangsa, ini merusak partai, merusak diri. Saya bilang dirinya sendiri rusak. Kenapa? Sikap jujur. Bukankah kalau kita puasa ketika berwuduk tadi, sedikit pun kita nggak boleh telan? Yang tahu padahal kita. Orang lain tidak tahu, di sebelah kita juga nggak tahu. Kita menelan sedikit air, atau diam-diam kita minum di tempat kamar mandi, orang tidak tahu. Tapi ini dasar-dasar supaya kita jujur. Dengan jujur itu, maka banyak yang akan lebih baik. Ketika orang salat subuh dikatakan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Maka jawabannya adalah sodakta, kamu jujur. Kata-katamu itu shadiq, benar. Wa bararta, kamu baik. Wa ana ala dzalika minasyahidin, saya akan hal yang jujur, akan hal yang baik. Siapapun kamu, apapun partaimu, apapun sukumu, saya akan tetap menyaksikan kejujuran dan kebaikanmu. Ini pentingnya jujur. Di mana-mana kalau kita tahu kawan kita banyak cerita, tentu kita malas untuk dekat. Tapi kalau kita tahu kawan kita itu memang betul, murni, tulus, ikhlas, dia bilang traktir, ya kita langsung ditraktirnya, jujur dia, itu enak berkawan sama dia. Maka tanamkan anak-anak kita sikap jujur dari mulai sedini mungkin, supaya nanti dia menjadi TNI, supaya nanti dia menjadi dewan, supaya nanti dia menjadi dosen, supaya nanti dia menjadi kontraktor. Semuanya sudah bersih daripada kebohongan. Selamat sama-sama kita, berkah turun. Ketiga, zakat fitrah, zakat mal, kemudian sedekah banyak di bulan suci Ramadan, paling banyak. Maka Rasulullah SAW bersabda, kita harus hindari 3 hal. Pertama, pelit yang dipatuhi. Ada rasa pelit, malas keluarkan duit, kemudian kita ikuti rasa pelit itu. Hindari itu. Pelit kepada anak, pelit kepada istri, nggak dibeli baju lebaran sekian tahun, jangan begitu. Rezeki ada, kecuali memang banyak hutang. Pelit kepada diri sendiri, peci udah bulukan nggak ganti-ganti, jangan. Ganti pecimu untuk hari lebaran nanti, bila perlu ganti sarung. Yang kedua, hawa nafsu yang diperturuti. Ini yang saya bilang tadi, kalau manusia udah memegang pertahanan kuat, insya Allah akan selamat dimanapun dia berada. Mau di Papua sekalipun, orang Papua sekalipun tentu suka orang yang jujur, tentu suka orang yang tulus. Orang manapun Melayu sekalipun tentu tidak suka orang yang banyak cerita, banyak kegaduhannya, banyak buat masalah. Yang ketiga, kata Rasulullah, takjub kepada diri sendiri. Makanya yang harus dibesarkan pada malam takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang saya sudah capek, memang saya sudah berusaha keras, memang saya memang maksimal memikirkan keluarga, memikirkan agama. Tapi jangan kamu bilang kamu yang paling nomor 1. Katakanlah Allahu Akbar. Jangan bangga pada diri sendiri selalu, tapi katakanlah Allahu Akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan hal-hal beginilah insyaallah kita tetap sama-sama mendapatkan keberkahan dan kebaikan Allah, ditolong Allah. Jika kita menolong Allah, kita pun akan ditolong Allah. Menolong Allah, menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri dengan hati-hati, menolong juga keluarga dan banyak orang. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat badan sampai hari raya Idul Fitri, bisa kita bertakbir dan merasakan nikmatnya bulan Ramadan dan takbiran malam takbir itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.